Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas belajar ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini sangat penting sekali dan sangat seru sekali. Ilmu usul fikih itu pondasi bagi ilmu fikih yang sekiranya andai kata gak ada ilmu usul fikih maka gak ada ilmu fikih. Para ulama memberikan perumpamaan bahwasanya usul fikih itu seperti pondasi. Dan fikih itu bangunan yang dibangun di atas pondasi tersebut, atau usul fikih itu layaknya akar bagi pohon, dan fikih adalah pohonnya yang andai kata nggak ada akar maka nggak ada pohon, semacam itu. Kemudian ilmu usul fikih itu membahas tentang apa saja sih? Kita ambil dari kitab Lubbul Usul yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bahwasanya ilmu usul fikih adalah suatu ilmu yang membahas tentang tiga hal, yaitu adillatul fiqh al-ijmaliyah, turqus istifadati juz'iyatiha, wa halu mustafidiha. Yang pertama, bahwasanya ilmu usul fikih adalah membahas adillatul fiqh al-ijmaliyah, dalil fikih secara global. Dalil fikih secara global, tidak memandang bab tertentu. Umpamanya ada ayat, ya kan, aqimus shalah. Ini contohnya ya, ayat aqimus shalah. Jadi saat ada ayat aqimus shalah ini, yang kita lihat itu bukan salatnya, bukan. Tapi yang kita lihat adalah aqimunya. Bahwasanya lafaz aqimu di sini adalah sighatul amri. Maka setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, entah itu di bab Tohara ataupun yang paling terakhir, yaitu bab Al-Idku, pemerdekaan budak, maka semua perintah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, di semua bab lah pokoknya, itu semua diartikan sebagai kewajiban selama perintah tersebut tidak disertai dengan indikasi yang mengatakan gak wajib. Fahim tak? Ayo. Jadi yang kita lihat saat ada ayat aqimus shalah, yang kita lihat itu di sini ada amr, bukan kita lihat sholahnya. Kalau kita melihat sholahnya, ya kan, as-shalah di sini, maka bukan ijmaliyah lagi, bukan. Tapi menjadi apa? Tafsir nanti. Spesifik membahas masalah sholat. Tapi kalau kita melihat aqimunya, bahwasanya aqimu adalah sighatul amri, maka yang kita bahas adalah semua sighatul amri yang ada di dalam Al-Quran 30 juz di bab apapun, dan semua hadisnya Nabi Muhammad SAW di bab apapun, maka perintah itu diartikan sebagai kewajiban selama tidak ada indikasi yang mengatakan gak wajib. Seperti itu. Fahim tak? Ayo, maka ini namanya ijmali. Dalilnya memang satu, aqimus shalah, tapi kita lihat dari sektor usul fikihnya, yaitu pembahasan apa? Pembahasan amr. Tapi kalau kita lihat dari sektor as-shalahnya, maka kita membahas apa? Membahas fikihnya nanti. Seperti itu. Maka usul fikih adalah suatu ilmu yang membahas tiga hal. Yang pertama, adillatul fiqh al-ijmaliyah, referensi, dalil, sumber, fakta, dan data. Ya kan? Mencari bahwasanya sumbernya dari mana, datanya dari mana, faktanya dari mana. Setelah kita menjumpai faktanya dari mana, sumbernya dari mana, dalilnya dari mana, kita juga mempelajari dari poin yang pertama ini, bagaimana kita memahami dalil tersebut, bagaimana kita memahami sumber tersebut, bagaimana kita memahami fakta tersebut, bagaimana kita memahami data tersebut, bagaimana kita memahami referensi tersebut. Seperti itu. Ini yang pertama. Data, sumber, beserta bagaimana cara memahaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi apabila terjadi pertentangan antara data satu dengan yang lain di dalam bab tertentu. Bagaimana kita menyikapi antara dalil satu dengan yang lain di dalam bab tertentu. Contoh masalah kunut. Ya kan? Kunut di dalam mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i, kunut sunnah. Dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, kunut nggak sunnah. Loh,
Kok bisa? Ini mengatakan sunnah, ini mengatakan nggak sunnah. Oh, berarti di sini ada yang namanya pertentangan antara dalil satu dengan yang lain. Jadi kalau orang belajar usul fikih itu nggak kagetan. Perbedaan ulama antara satu dengan yang lain itu nggak kaget. Kenapa? Sama-sama punya hujjah. Jadi kita nggak mudah menyalahkan orang lain semacam itu. Beda pendapat biasa. Selama pendapat itu dikemukakan oleh orang-orang yang berilmu, ahlan wa sahlan, mereka punya hujjah, punya ilmu yang luar biasa. Jadi tahu bagaimana kita menyikapi ketika terjadi pertentangan antara sumber satu dengan yang lain, referensi satu dengan yang lain, data satu dengan yang lain, fakta satu dengan yang bagaimana kita menyikapi. Salah satu cara menyikapi ketika terjadi pertentangan antara dalil satu dengan yang lain, langkah pertama adalah para ulama menjelaskan yaitu al-jam'u bainal adillah. Ketika terjadi ta'arudul adillah, pertentangan antara dalil satu dengan yang lain, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berupaya untuk menggabungkan antara dalil satu dengan yang lain supaya tidak terjadi pertentangan. Kalau nggak bisa, nanti ada prosesnya. Sehingga kalau memang betul nggak bisa, muncul hukum seperti kunut sunnah menurut mazhab Syafi'i, kunut tidak sunnah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Yang ketiga yaitu halu mustafidih. Kondisi orang yang mau melakukan proses pencarian data, memahami data, menyikapi terjadinya pertentangan antara data satu dengan yang lain. Yaitu siapa? Mujtahid. Ini mujtahid. Ayo, jadi untuk menghasilkan suatu hukum yang dahsyat, yaitu hukum fikih, kebijakan, keputusan, hukum, itu melalui 3 proses ini, ya kan? Referensinya jelas, sumbernya jelas, cara memahami referensi dan sumber tersebut jelas caranya. Lalu kemudian tahu bagaimana cara menyikapi apabila terjadi pertentangan antara referensi satu dengan yang lain, fakta satu dengan yang lain, dalil satu dengan yang lain, data satu dengan yang lain. Dan yang melakukan proses ini semua adalah seorang ahli, seorang teknisi. Seperti itu. Maka untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu nggak sekedar baca gitu, enggak, tapi ada ilmunya, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nggak semua orang yang baca Al-Quran ngerti isinya Al-Quran, nggak semua orang yang baca hadis tahu isinya hadis, nggak semua orang yang baca buku kedokteran dia tahu dan bisa menjadi dokter. Enggak, harus belajar hadis, belajar ada gurunya, semacam itu. Fahimtalah. Andai kata di suatu organisasi, mungkin paling kecil rumah tangga, ada seorang kepala rumah tangga di situ, atau bahkan negara, dan mereka mempraktekkan ilmu usul fikih, maka mereka akan menghasilkan kebijakan yang sangat dahsyat, luar biasa. Mereka akan menghasilkan produk fikih, hukum, kebijakan, dan keputusan yang sangat dahsyat. Kok bisa? Ya, karena pertama, referensinya jelas, sumbernya jelas, datanya jelas, dalilnya jelas, faktanya jelas. Setelah dia menemukan sumber, referensi, data, dalil, fakta, mereka tahu bagaimana cara memahami dan mengelola referensi ini semua dengan batasan-batasan dan ilmu yang sangat jelas. Yang pertama. Yang kedua, andai kata terjadi pertentangan antara fakta satu dengan yang lain, sumber referensi yang lain saling bertentangan, dia tahu bagaimana bersikap. Dia tahu bagaimana mengelola. Ya, kemudian yang ketiga, yang melakukan ini semua adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kapasitas keilmuan yang sangat dahsyat. Bayangin, kalau negara kita dipimpin oleh orang-orang yang menguasai konsep keilmuan ilmu usul fikih. Datanya jelas, cara memahaminya kayak gimana, bagaimana kita menyikapi ketika terjadi pertentangan antara data satu dengan yang lain, ya kan? Fakta satu dengan yang lain, dan yang melakukan adalah orang yang ahli teknisi betul-betul. Wow, pasti kebijakan-kebijakan yang keluar untuk negara itu pasti maslahat dahsyat luar biasa. Hukum-hukum yang keluar adalah hukum-hukum yang penuh dengan kemaslahatan. Nah, maka fikih adalah produk yang dihasilkan oleh apa?
ilmu usul fikih melalui 3 proses ini. Fahimtalah. Ayo, jangan sampai negara atau apapun lah, mungkin organisasi yang paling kecil, komunitas paling kecil adalah rumah tangga. Jangan sampai di rumah tangga, kepala rumah tangganya dipimpin oleh orang yang tidak berkapasitas keilmuan, atau bahkan negara. Waduh, naudzubillah min dzalik. Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah, kata Nabi. Ketika suatu permasalahan, suatu hal diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Maka ketika orang itu menguasai referensi jelas, data jelas, bagaimana cara memahami referensi tersebut, bagaimana menyikapi ketika terjadi pertentangan antara fakta satu dengan yang lain, data satu dengan yang lain, sumber satu dengan yang lain, yang dilakukan oleh orang yang ahlinya, maka mereka akan menghasilkan hukum yang sangat dasar. Mereka ngomong gak ngasal, sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, sesuai dengan konsep ilmiah dan keilmuan, seperti itu. Maka inilah sekilas tentang ilmu usul fikih. Kurang lebihnya mohon maaf nggih. Wallahu a'lam in kuntum mukhti'an. Shawibun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.